Pengertian PHK berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu Pasal 1 Ayat 25, menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena hal tertentu, sehingga menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya PHK. Yang pertama, karena pekerjanya meninggal dunia atau pekerjanya mengundurkan diri, atau juga bisa karena pekerjanya memasuki masa pensiun. Yang kedua, karena berakhirnya masa kontrak kerja antara pekerja dengan pengusaha. Yang ketiga, perusahaan mengalami kerugian sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu menggaji pekerjanya. Sehingga dengan begitu perusahaan terpaksa mem-PHK pekerjanya. Serta yang keempat, yaitu pekerja melakukan pelanggaran berat, contohnya pencurian atau penipuan, yang dapat menyebabkan kerugian terhadap perusahaan. Dengan begitu, yang dimaksud PHK tidak selalu diartikan tentang pemecatan pekerja yang diakibatkan karena perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian, tetapi juga ketiga, pekerja mengundurkan diri atau pekerjanya pensiun atau masa kontraknya telah berakhir, itu juga disebut sebagai PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja. Demikian, terima kasih. Welcome to Mobile Legends! Assalamualaikum. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Kenapa lo bro? Diam baik. Jadi gini, aku habis di PHK bro. Ya, aku baca juga. Surat apaan nih? Mana gue bacanya? Tidak gue main. Jadi bagaimana prosedur PHK itu yang benar? Kalau mau tahu, aku ada penjelasannya. Perusahaan berhak melakukan PHK berdasarkan alasan-alasan tadi, tapi pada prinsipnya perusahaan dan karyawan harus mencegah terjadinya PHK. Peraturan perundang-undangan menghendaki, khususnya kepada perusahaan, supaya perusahaan tidak dengan mudah mengeluarkan keputusan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya. Jadi pada tahap awal, perusahaan dan karyawan ini perlu melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK. Dan kalau segala upaya itu sudah dilakukan, tapi PHK tetap tidak bisa terhindarkan, maka proses PHK itu baru bisa dimulai. Jadi pertama-tama maksud dari dilakukannya PHK itu harus dirundingkan terlebih dahulu. Bukan hanya di antara perusahaan dan karyawan, tapi juga harus melibatkan serikat pekerja kalau ada. Dan kalau perundingan itu tidak juga menghasilkan kesepakatan, maka barulah PHK bisa dilakukan. Untuk melakukan PHK, perusahaan tidak dapat melakukannya secara sepihak ya. Jadi Tapi apapun alasan PHK-nya, prosedur utamanya itu kesepakatan antara kedua belah pihak melalui musyawarah bersama atau mufakat, atau kita disebut briefing. PHK demi hukum tuh kayak mana? Sana tuh PHK kehendak pengusaha tuh baik. Nah, kalau PHK demi hukum itu tuh misalnya orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kan jadi kan PHK bukan kehendak dia, bukan kehendak perusahaan juga. Jadi ini jatuhnya putus demi hukum, PHK demi hukum. Nah, terus yang contoh kedua tuh pensiun juga nih, masuk ke situ juga karena dia ini kan sudah berakhir masa kerjanya. Jadi dia udah tidak bisa kerja lagi, sudah pensiun, bukan karena dia juga tuh, bukan karena perusahaan juga. Jadi dia ini demi hukum. Jadi dia ini PHK atas demi hukum. Nah, terus yang
ada lagi nih yang namanya PHK kehendak pengusaha. PHK kehendak pengusaha ini misalnya kau melakukan kesalahan, contohnya kau menganiaya, terus mencuri atau membuat laporan palsu yang buat perusahaan kau tuh rugi. Nah terus ini juga misalnya pemilik perusahaan yang kau kerja tuh pindah tangan atau posnya itu beda gitu. Nah kau bisa di PHK juga kayak gitu tuh, tapi kau dapat upah, dapat imbalan. Nah terus tuh misalnya perusahaan kau ini bangkrut atau mengalami kerugian yang secara 2 tahun berturut-turut. Nah kau bisa di PHK juga tuh kayak gitu. Ya Allah, lesu ya no sapi sumpah lah. Baru lah enak dapat kerja. Kamu lah enak kerja aku tuh lah. Baru tak cuacu nak enak kerja. Halah kena pecahan. Duduk meko kerja baru lah kena pecat. Asal tu sama pening balak asal. Ay kawan ngotak detik. Aduh, ya panas hari kok. Hei, Jo, apa pening eh? Macam kau boy. Aku tidak lah ya. Kerja tu baru lah enak boy. Tiba-tiba awak tadi kena pecat. Lagi kerja. Tu yang apa pening itu. Oh, berarti kau kena PHK. PHK? PHK tu apa je? PHK itu PHK itu pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pemutus hubungan kerja itu dikarenakan suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Oh, jadi yang itu PHK dia. Awak baru tahu yang. Iyo, jang itulah kau salah. Kau dipecat tapi tak tahu kenapa. Aku tuh sebenarnya banyak lagi nak tanya sama kau, cuma kau tuh upo kepanas sama orangnya. Ayo itulah kau sudah nak ngajak cari tengah teduh. Ya, hari kan situ ah. Baiklah. Situ kan. Baik. Kini tu aku tuh nak nanya kau lu. Nah, nanya apa lu? PHK, kau sebut PHK. PHK tu ada berapa macam yang? Tu yang nak tanya sama kau. menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tadi, PHK tu ada dibagi 4 macam. Weh banyak kau. Iyo, tu harus Apa? tahu. Keempat apa? Yang pertama tu itu demi hukum. Ha. Yang kedua tu putusan pengadilan. Ha. Yang ketiga tu PHK kehendak pengusaha. Yang keempat tu PHK kehendak pekerja. Oh, jadi itu belum yo. Jadi belum dari yang keempat yang kau sebut deh. Aku tuh bingung tuh nomor 3 tuh PHK putusan pengadilan. Itu macam mana maksudnya lu? Jadi jam kau lu. PHK putusan pengadilan kau sebenarnya dari ada sebabnya. Koko berkaitan dengan PHK kehendak pekerja tadi lu. Tuh. Sebenarnya tidak semua PHK itu dapat diselesaikan dengan putusan pengadilan. Bisa diselesaikan secara musyawarah. Sebenarnya elemen itu elemen suara udah pada pengadilan. Tapi itu mungkin ada sebab yang tidak bisa dielakkan lagi. Jadi harus diputusi pengadilan. Jadi nama lembaga yang menyelesaikan putusan pengadilan ini yaitu Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri. Itu nama lembaga yang mengadili
kasus yang yo PHK, ya. kasus PHK tuh. Berarti banyak banyak jenis macam PHK ada jenis awak tak tahu belum awak tak tahu kena pecat macam tu baik. Itulah tuh kalau penyelesaian pengadilan ini ada kaitannya lu dengan yang kehendak pekerja PHK kehendak pekerja di misalnya itu PHK kehendak pekerja nih misalnya itu pihak pekerja nih dianiaya atau dihina atau itulah pokoknya yang dilakukan tidak sesuai dengan apa lah kan perusahaan tidak sesuai melakukan pekerjaannya tuh tuh berarti macam tu awak tu tahu kita kau kan enak kuliah kan awak kan SD tu tahu macam apa itulah yang tahu dah tahu mana hal-hal macam tu tahu itulah tu harus tahu tuh harus saya contoh ada lagi misalnya kan pengusaha kau menyuruh pekerjanya itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu wajib lu kalau dia nyuruh itu boleh kita melapor ke LPPHI. Terus tuh ada lagi. Banyak lu. Banyak. Bagian dari PHK kehendak pekerja kalau misalnya tuh tidak membayar upah pekerjaannya itu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Jadi kita tuh kerja 3 bulan berarti digaji. Ayo tuh wajib kita minta hak kita lu. Mau bosan macam tu. Itulah terus juga perusahaan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. Tuh yang selanjutnya itu memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang di luar perjanjian. Misalnya tadi kan itu suruh lembu tapi tidak digaji, itu kan di luar perjanjian. Terus tuh yang terakhir tuh memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa pekerjanya, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja. Tuh. Jadi tuh kalau lah terjadi macam tu. Macam tu nyuruh awak misalkan nyuruh mana tu, cuma tu mengancam nyawa awak. Ada kau macam tu. Bukan nak bertemu tu. Aku nak cari bos siapa tu. Boleh je. Itu harus kita kalau tak terima, kita lapor kepada LPPHI tadi untuk menyelesaikan perkara kau. Jadi kan tu ada jalan, ada struktur, ada badan hukumnya. Jadi kau berkaitan antara PHK kehendak pekerja dengan PHK putusan pengadilan. Hubungan antara dua tadi PHK tadi itu. Ya Jang, kalau nanti Jang, apa? Jadi apa tuh? Biar ada ragu tentang pengadilan tadi itu dia tuh karena saling keterpaksaan jadi pekerjaan tuh harus untuk menyelamatkan diri dia mengadukan pengadilan itu. Sebenarnya lebih baik untuk dimusyawarahkan dulu antara pekerja dengan pengusaha tadi. Kalau bisa kan adalah urusan keluarga kan, dia enak kan. Kalau ada pengadilan itu enak lagi. Menang jadi akang, kalah jadi abu. Misalnya memang dah adil lagi baru ke hukum. Nah, ada pula yang tak boleh di PHK, kategori yang tak boleh PHK tu. Ada go yang tak boleh PHK dia. Macam mana Jang maksudnya? Nah, jadi yang tak boleh di PHK tu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tadi. Yolah pekerja tu berhalangan masuk karena sakit. Menurut keterangan dokter selama 12 bulan. Dah bilang yang 12 bulan. Paling lama tu Jang. Yang kedua tu pekerja tu berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban negara. Misalnya berperang aja nih, bela negara. Tengah-tengah, kau sebagai masuk, sebagai perang kan? Tuh, dia tuh bela negara. Iya yang. Yang ketiga tuh pekerja tuh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, baca ribu itu, ayo aja tuh aja. Tu boleh, tu tak bisa di PHK ya? Yo, tu tak boleh itu pengusaha nyuruh kita masuk, gitu lah. Nah, yang selanjutnya tuh pekerja tuh menikah. Pekerja nikah kau tuh kapan kawin? Rumah gitu ya. Yang kelima tuh itu pekerja hamil atau melahirkan. Yang keenam tuh pekerja mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya di dalam suatu perusahaan tuh.
Nah, yang selanjutnya tuh Banyak go ya. wah banyak 10 ekor. Abang. Iya. Ay. Baru nama yang ketujuh tuh pekerja tuh menjadi atau mengurus serikat buruh. Nah, dia tuh kayak ada ikatan kelompok organisasi gitu lah. Betul. Nah, yang ke-8 itu pekerja tuh mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Biasa macam tuh Ini maksudnya. pengusaha tuh misalnya merampok yang Oh. Ada go kasusnya tuh ya. ya itu. Yang ke-9 tuh karena perbedaan paham agama, aliran politik, suku dan warna kulit. Ah, itu tidak boleh itu yang Abang warna kulit kena go lu. Iya. Ya. Tentang bos betul kelap. Nah, yang terakhir itu pekerja dalam keadaan cacat tetapi akibat kecelakaan dia bekerja di perusahaan itu. Jadi dia boleh PHK tu. Nah, tidak boleh. Itu yang tidak boleh di PHK itu di PHK oleh perusahaan. Pahamnya banyak go ya. Jadi boleh. Berarti ada go yang boleh di PHK, ada Tidak go yang boleh. Yo. Tuh. Kalau macam tu beda. Jang, ada yang awak paham lah sedikit aku masuk kau tu. Maksudnya kau tu Alah. malah mengatasi kau kan Ayolah masuk hore go. yang awak lu mandi. Ah, itu tuh awak balik lalu. Balik lagi tu. Iya, hore. Makan lagi. Ada. Kau tuh tadi lah mau ngetam mau aja makan. Ada hati ya? Ya balik yang. Kau. Ayo kita coba pula. Yuk. Iya.